and super. Got no imagination. What you don't know cannot. Hello Movie Lovers, Mincan kembali lagi nih ya buat nemenin kalian bawain alur cerita. Oke deh, kita langsung saja yuk ke alur ceritanya. Heart of Stone berkisah tentang Rachel Stone yang melakukan misi penyamaran dari organisasi yang menaunginya yaitu Charter. The Charter bertugas menyelesaikan masalah yang tak bisa diselesaikan oleh negara atau seluruh agen yang ada di dunia. Selama menjalankan tugasnya, Rachel selalu dipandu dengan bantuan teknologi super canggih bernama Hearts yang bisa mengendalikan apapun yang ada di bumi. The Hearts adalah sebuah kecerdasan buatan atau AI paling kuat di dunia. Suatu hari Rachel melakukan kesalahan yang membuat pihak musuh mengetahui keberadaan Hearts. Rachel pun harus bergegas mencegah musuh untuk mendapatkan Hearts. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke, simak alur ceritanya sampai habis ya. Film dibuka dari sebuah tempat di pegunungan Alpen, tempat orang-orang berkumpul untuk bersenang-senang hingga berjudi. Satu tim mata-mata Inggris MI6 terdiri dari Young, Rachel, Parker, dan Bailey menunggu kedatangan Mulvaney, seorang buronan pedagang senjata paling dicari di Eropa, untuk ditangkap. Rachel dari dalam van menata sistem untuk memasukkan nama Young dan Parker ke dalam daftar tamu agar dapat mengikuti Mulvaney masuk ke sebuah acara yang dijaga sangat ketat. Sayangnya, belum selesai meretas, koneksi internet Rachel terputus dan untuk melanjutkan peretasan, Rachel harus melakukannya dari jarak dekat. Salah satu cara dengan meretas ponsel kepala keamanan. Mendengar rencana itu, ketiga rekannya khawatir karena Rachel tak pernah bertugas ke lapangan sebelumnya. Agent, do not get out of the van. It's too dangerous. Rachel kemudian pura-pura ikut berjudi supaya bisa mendekati kepala penjaga. Saat proses peretasan berlangsung, kepala penjaga mendekatinya lalu memeriksa ponsel Rachel. Untungnya, Rachel berhasil mengelabui sang kepala penjaga dengan mengganti tampilan di layar ponselnya. Nice job, sir. Setelah nama Young dan Parker masuk ke daftar tamu, mereka berdua langsung mengikuti Mulvaney ke ruang belakang. Alhasil, masuklah Parker dan Young ke dalam. Mereka terkejut dan tak habis pikir melihat live operasi militer Navy SEAL Amerika dijadikan taruhan judi. Siapakah orang yang mampu meretas sistem keamanan militer Amerika dan menyiarkan langsung operasi militer dari sana? Yang bertugas menyuntik Mulvaney supaya terkena serangan jantung agar bisa mereka bawa pergi dari sana ketika akan beraksi. Yang ketahuan oleh kepala keamanan. Seketika suasana ruangan menjadi kacau. Mulvaney kabur melalui pintu belakang, sementara Young dan Parker harus menghadapi pengawal Mulvaney yang menghalangi mereka. Parker kemudian mengejar Mulvaney ke belakang. Rachel membantunya dengan memadamkan lampu. Dengan mudahnya, Parker melumpuhkan pengawal dan membawa Mulvaney pergi. Tanpa diduga, komunikasi mereka dibajak oleh seorang hacker bernama Kaya yang mengetahui rencana mereka sejak awal. Parker berhasil membawa Mulvaney menggunakan kereta gantung. Sayangnya, pasukan Mulvaney sudah menuju stasiun kereta gantung yang menjadi tujuan Parker. Rachel, Young, dan Bailey menyusul untuk membantu Parker. Saat berlari menuju mobil, Rachel pura-pura terjatuh dan minta pada Young dan Bailey untuk meninggalkannya. Saat kedua rekannya sudah pergi, Rachel langsung menghubungi Jack. Ternyata, tanpa sepengetahuan timnya, Rachel adalah agen rahasia The Charter yang saat ini menyamar sebagai agen MI6. Jack, this is Nine of Hearts. Urgent forecast required. Rachel minta bantuan Jack untuk memprediksi kejadian menggunakan AI bernama Hearts. Sesuai prediksi Heart, Rachel melompat dan mendapatkan parasut. Dia kemudian terjun menuju ke stasiun kereta gantung untuk menyusul Parker. Di sisi lain, para pengawal Mulvaney telah lebih dulu tiba di stasiun kereta gantung. Sedangkan Rachel sayangnya tersangkut di atas kabel. Sampai akhirnya dia berhasil merebut motor dari seseorang yang mendekatinya. Di stasiun kereta gantung, anak buah Mulvaney bersiap menghabisi Parker. Jack terus mengingatkan Rachel untuk menjaga penyamarannya. Karena setahu rekan timnya, Rachel adalah gadis lemah yang hanya bisa meretas komputer. Seorang sniper mulai menembaki Parker. Untungnya Rachel dapat melumpuhkannya tepat waktu.
I got the lights. Satu persatu, anak buah Mulvaney dihabisi oleh Rachel. Jack meminta Rachel untuk menyembunyikan seluruh jasad anak buah Mulvaney. Tibalah Young, Bailey, dan Parker yang heran karena tak melihat anak buah Mulvaney satupun. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung membawa Mulvaney. Naasnya, Mulvaney tiba-tiba tewas akibat racun sianida. Rachel hanya mengawasi mereka dari kejauhan agar tak dicurigai. Beberapa waktu kemudian di Inggris, Rachel dan timnya dikumpulkan oleh pimpinan mereka yang marah karena misi untuk membawa Mulvaney hidup-hidup telah gagal. Mereka juga diklaim telah membuat kekacauan. Rachel berusaha menjelaskan ada seorang gadis yang mengacaukan misi mereka, namun sang pimpinan tak mau mendengarkan. Malam harinya, mereka berempat nongkrong minum di bar sambil membicarakan kecurigaan mereka pada agensi bernama The Carter. Mereka menuduh ada keterlibatan The Carter dalam misi tempo hari. Tak lama berselang, Rachel pamit dan pulang ke apartemennya. Dia yang masih penasaran pada Keya, mencoba mencari tahu siapa Keya sebenarnya. Paginya, Parker menemui Rachel yang tengah berenang. Dia menanyakan informasi tentang si gadis hacker. Tentu saja, Rachel tak memberitahu informasi apapun karena mereka juga dilarang mencari tahu oleh MI6. Rachel kemudian mendatangi markas tim Heart The Charter. Rachel yang biasa dipanggil Nina Hearts menemui Nomad untuk mencari informasi tentang Keya. Keya Dhawan adalah anak yatim piatu yang berasal dari India. Dia dilatih menjadi programmer oleh Niam Carter, seorang miliuner yang memiliki bisnis di India. Heart memprediksi Keya akan ke Lisbon, Portugal. The Charter berencana membocorkan informasi itu pada MI6 agar Rachel dan rekan-rekannya ditugaskan ke Lisbon. Namun Rachel ragu dengan prediksi yang diberikan The Hearts karena sebelumnya Keya mampu meretas komunikasi mereka dan sengaja menampakkan wajahnya pada Rachel. Jake meyakinkan Rachel bahwa The Hearts adalah AI yang mendekati sempurna dan semua prediksinya tak pernah meleset. Nomad juga yang sangat yakin dengan kemampuan The Hearts memerintahkan Rachel untuk mengikuti prediksi The Heart tanpa berpikir panjang. Governments fail, the only thing left is the charter. Rachel kemudian memancing Keya dengan menggunakan pesan. Dan benar saja, Keya merespon. Mengetahui Rachel berhasil membobol kameranya, Keya langsung memutus percakapan mereka. Tak lama berselang, Bailey menghubungi dan memberi informasi bahwa mereka akan kembali menjalankan misi menuju Lisbon mengejar Keya. Hal itu sesuai dengan rencana Nomad dan Jack yang memanfaatkan MI6 untuk mengirim Rachel ke Lisbon, Portugal. Setibanya tim MI6 di Lisbon, mereka menginap di safe house sambil menunggu informasi selanjutnya. Tanpa sengaja, Rachel melihat bagian punggung Parker yang dipenuhi luka bakar. Namun Rachel tak menaruh curiga karena Parker adalah agen lapangan yang apapun bisa terjadi pada dirinya. Tanpa diduga, sebuah granat kejut dilempar dari luar dan membuat Parker pingsan. Rachel langsung memasang alat komunikasinya dan Jack mengatakan segerombolan orang mengepung tempat mereka. Orang-orang itu langsung mendobrak pintu dan menyerang mereka berempat. Rachel hanya bisa diam karena jika teman-temannya melihat dia melawan, maka penyamarannya terbongkar. Jack mengatur jalur evakuasi agar Rachel bisa keluar dari sana. Namun Rachel memilih untuk kembali dan menyelamatkan teman-temannya. Dia menghajar para penyerang diam-diam. Akhirnya, Rachel terpaksa menolong Young ketika sedang dihajar. Young dan Bailey kaget melihat kemampuan bertarung Rachel di atas rata-rata. Mereka langsung kabur meninggalkan tempat itu dengan menaiki van. Rachel mengambil alih kemudi dari Bailey yang terluka. Lagi-lagi, rekan-rekannya dibuat kebingungan melihat cara mengemudi Rachel seperti agen lapangan yang sangat ahli. Rekan-rekannya bertanya siapa Rachel sebenarnya. Namun dia masih tak mau menjawab karena saat ini masih sibuk menghindari kejaran para penjahat. Sampai akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran dan Young mendesak Rachel untuk mengakui siapa dia sebenarnya. Rachel akhirnya mengaku bahwa dia adalah agent The Charter yang juga sedang mengincar Dhawan. Tanpa diduga, Parker langsung membunuh Young dan Bailey. Ternyata Parker adalah dalang di balik semua penyerangan. Mereka pun bertarung.
Sayangnya Rachel terkena pisau beracun yang membuatnya lumpuh. Ternyata selama ini Parker juga menyamar menjadi agen MI6 untuk mencari tahu siapa agen The Charter yang menyamar dalam MI6. Parker juga yang menyusun rencana memancing Molofane keluar untuk mencari tahu lokasi The Hearts. Dia berencana mengambil alih The Hearts untuk menguasai dunia karena The Hearts bisa melakukan apapun. Dan Parker juga yang sengaja membunuh Molofane menggunakan racun cyanida. Sebelum pergi, Parker kemudian menyuntikkan alat pelacak ke dalam tubuh Rachel untuk melacak lokasi The Hearts. Dan benar saja, Rachel diselamatkan dan dibawa ke markas The Charter. Sistem di dalam markas itu pun langsung mendapat serangan peretasan. Jack mengatakan sumber peretasnya berada di dalam gedung mereka. Nomad langsung menyadari bahwa alat peretasnya masuk bersama Rachel. Rachel yang masih dalam kondisi lumpuh berusaha melepaskan alat pelacak yang ada di tubuhnya. Sistem The Heart berhasil diretas selama 3 menit 45 detik. Jack langsung melakukan pemeriksaan sistem dan anehnya tak menemukan adanya kerusakan ataupun kejanggalan, termasuk server The Hearts yang masih aman di dalam locker. Locker adalah server tempat The Hearts berada. Lokasinya berada di ketinggian yang hanya bisa dijangkau menggunakan pesawat ulang-alik. Jack juga mengatakan bahwa 4 tim lain masih bisa mengakses locker dan menggunakan The Heart. Rachel menyarankan agar mereka mematikan The Heart sampai diketahui tujuan peretasan tadi. Namun Jack dan Nomad sangat percaya diri bahwa tak ada seorang pun yang bisa meretas The Heart sistem tercanggih di dunia. Nomad adalah menonaktifkan Rachel dari The Charter karena penyamarannya telah terbongkar dan membuat The Charter terancam. Rachel pun pergi dari sana. Ketika dalam pus, Kaya menghubunginya melalui ponsel milik orang lain. Kaya mengatakan bahwa dia lebih hebat dari Rachel. Rachel mengatakan Kaya telah membunuh semua temannya. Mendengar itu Kaya kaget. Ternyata dia tak mengetahui teman-teman Rachel tewas terbunuh. Di tempat lain, para pimpinan tim The Charter bertemu. Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa dulu Parker adalah salah satu agen yang mereka kirim mengantar senjata untuk membunuh panglima perang Cage-nya. Ternyata Parker dan seluruh timnya dijebak dan dibantai. MI6 mengira Parker dan timnya telah tewas. The Charter kemudian mengirim drone dan menghancurkan tempat itu. Tapi ternyata Parker masih hidup. Hal itulah yang mungkin membuat Parker sangat dendam dan ingin menghancurkan The Charter. Di sisi lain, Kaya bertanya pada Parker apakah benar dia telah membunuh Bailey dan Yang. Parker menegaskan bahwa Yang dan Bailey tak berarti apapun baginya dan meminta Kaya hanya fokus pada tugasnya saja. Mendengar jawaban Parker, Kaya sangat kecewa karena dia tak ingin menyakiti orang-orang yang tak bersalah. Kembali pada Rachel yang sedang berada di rumah Bailey. Dia melacak keberadaan Kaya dan mengetahui saat ini Kaya dan Parker berada di sebuah gurun di Afrika Barat. Rachel menyadari lokasi itu adalah tempat The Hearts lokasi locker berada. Dia langsung bergegas menyusul mereka. Sedangkan Parker dan Kaya tengah bersiap menuju locker untuk mengambil The Heart. Ternyata peretasan yang terjadi di markas The Charter sebelumnya bertujuan menurunkan ketinggian locker agar Parker dan Kaya bisa ke sana. Jack kembali mendapat peringatan pesawat locker telah dibobol yang tentu saja itu adalah perbuatan Kaya. Sedangkan Rachel yang telah mengetahui rencana Parker menyusulnya dengan terjun dari pesawat. Hal itu pun diketahui oleh Nomad dan Jack. Rachel berhasil sampai ke locker. Kehadirannya pun diketahui oleh Parker. Saat Rachel hendak ditembak, Kaya mencegahnya dengan alasan pesawat itu dipenuhi dengan hidrogen. Jika terkena percikan api, maka seluruh pesawat akan meledak dan membunuh mereka semua. Masuklah Stone ke dalam locker. Dia langsung disambut oleh Parker. Sedangkan Kaya meretas sistem untuk mengambil The Hearts. Setelah berhasil mengambil The Heart, seluruh sistem yang ada di markas The Charter otomatis mati. Kaya kemudian mengunci The Hearts dengan biometriknya. Setelah Rachel dikalahkan, Parker dan Kaya pergi dari sana menggunakan helikopter. Parker kemudian meledakkan locker dengan bom yang telah dia tanam sebelumnya. Untungnya Rachel berhasil mengejar tali dan menggelantung di helikopter. Rachel memotong tali itu hingga membuat dia dan Kaya terjatuh. Naasnya Kaya pingsan. Rachel menolongnya sampai mereka berdua mendarat di gurun pasir. Setelah jatuh, Kaya menodong Rachel yang baru saja sadar menggunakan pistol. Dia memerintahkannya berjalan keluar dari padang pasir itu. Rachel kemudian menyerang Kaya dan merebut pistol dari tangannya.
Rachel mengatakan jika dia membunuhnya saat ini, maka semua ini berakhir karena The Hearts tak akan bisa digunakan oleh siapapun setelah dikunci menggunakan biometri milik Kea. Namun Rachel tak ingin melakukan hal itu. Akhirnya mereka pun berjalan menyusuri gurun pasir Lompolos, Senegal. Dalam perjalanan, Kea menceritakan bahwa orang tuanya dijadikan subjek percobaan oleh Niam Karche hingga tewas. Karche kemudian mengadopsi Kea untuk menutupi kejahatannya itu. Itulah alasan Kea ingin menggunakan The Hearts untuk membongkar kejahatan Karche dan yang lainnya. Setelah sekian lama berjalan, mereka melihat sebuah kendaraan mendekat. Ternyata kendaraan itu dibawa oleh seorang wanita penduduk lokal. Dia kemudian memberi Kea dan Rachel tumpangan. Dalam perjalanan, Rachel meletakkan alat pelacak pada Kea untuk mencari tahu lokasi Parker. Sampailah mereka di sebuah desa. Rachel mencurigai keadaan di sana dan benar saja mereka mulai diserang oleh sekelompok orang. Ternyata wanita itu adalah suruhan anak buah Parker. Rachel mengajak Kea pergi dari sana. Namun dia tak bersedia karena mengetahui orang-orang yang menyerangnya adalah suruhan Parker. Rachel pun dikejar. Untungnya dia berhasil lolos dengan terjun ke laut. Setelah Rachel sampai di tepi pantai, dia sudah ditunggu oleh seorang pilot kiriman Nomad. Di dalam pesawat dia mengirimkan data pelacaknya pada Jack dan Nomad. Dari alat pelacak itu mereka mengetahui Parker dan Kea menuju ke Islandia. Nomad kemudian mengaktifkan Rachel kembali sebagai agen. Nomad mengatakan saat ini seluruh pimpinan menuju ke markas aman karena The Hearts telah dicuri. Itu artinya nyawa semua pimpinan terancam jika Parker mengoperasikan The Hearts. Tibalah Nomad di markas aman yang berada di bawah tanah. Di sana sudah ada Jack dan tim lainnya. Dan scene berpindah ke Islandia. Parker terlihat kecewa karena Kea mengunci The Hearts dengan biometriknya. Hal itu dilakukan Kea tentu saja agar Parker tak membunuh dan terus membutuhkannya. Jack berhasil menemukan lokasi tujuan Parker, yaitu ke lab komputer Universitas Reykjavik yang memiliki pendingin kriogenik. Setibanya di lokasi, Parker dan Kea langsung mengaktifkan The Hearts. Di sisi lain, Rachel telah tiba di Islandia dan langsung menuju lab universitas. Setelah The Hearts aktif, Parker memerintahkan anak buahnya mencari para pimpinan The Charter. Mereka pun menemukan keberadaan Nancy Morrison alias Raja Wajik, mantan anggota CIA yang sedang berada di dalam lift bersama beberapa orang. Parker memerintahkan untuk menjatuhkan lift itu. Chaos shock melihat Parker yang membunuh orang tanpa pandang bulu. Karena di dalam lift ada orang lain yang menurut Kea tak bersalah. Tak sampai di situ, mereka menemukan satu pimpinan lainnya, Jiangsu, yang telah berada di Islandia. Ternyata, saat ini Jiangsu sedang menuju ke lab universitas untuk menangkap Parker. Kea melakukan protes keras terhadap aksi Parker yang membunuh orang tak bersalah. Tak mendengarkan protes Kea, Parker malah kembali memerintahkan membunuh pimpinan The Charter lagi. Kali ini adalah Raja Hati atau Nomad yang tengah berada di dalam bunker. Tiba-tiba, bunker tempat persembunyian tim Hati terkunci dan sirkulasi udara dihentikan. Hal itu membuat tim Hati akan kehabisan oksigen dalam waktu 1 jam. Kea masih terus protes pada Parker, sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa tindakan Parker adalah salah. Di tempat lain, Jiangsu bersama timnya memasuki kampus. Dari belakang, Rachel menyusul menggunakan motor dengan sangat cepat. Kembali ke Kea yang diam-diam meretas sistem The Hearts. Dia kemudian menghubungi Rachel dan mengatakan bahwa lokasi yang mereka tuju adalah jebakan karena Parker telah mengetahui alat pelacak yang Rachel pasang. Kea kemudian memberikan lokasi koordinatnya. Mendengar informasi itu, Rachel langsung menghubungi Jiangsu dan memberitahu mereka bahwa tempat itu adalah jebakan. Sayangnya, mereka terlambat dan bom pun meledak. I hear you. Tak berselang lama, sistem The Heart di markas Parker juga mati karena Kea telah meretasnya. Di dalam bunker, Jack menghubungi Rachel menggunakan telepon analog. Nomad mengatakan mereka akan mati dalam waktu 1 jam karena Parker telah menutup saluran ventilasi. Rachel pun langsung menuju ke titik koordinat yang diberikan oleh Kea. Dalam perjalanan, Rachel dibuntuti oleh anak buah Parker. Dia menembaki Rachel dan terus mengejarnya. Sampai pada akhirnya Rachel melompat ke truk dan Parker mencari Kea yang bersembunyi dan berhasil menemukannya. Dia memaksa Kea untuk kembali mengaktifkan The Hearts. Tanpa Parker sadari, Kea mengetahui kedatangan Rachel yang telah berada di sana.
Parker menjadikan Kea sandera dan memerintahkan Rachel membuang pistolnya. Kea dan Rachel menyerang Parker. Perkelahian antara mereka pun berlangsung sengit hingga akhirnya Rachel terkena tusukan. Kea dari belakang membantu Rachel dan akhirnya di sisi lain, Nomad dan anak buahnya kehabisan oksigen dan hampir tewas. Untungnya, Kea dan Rachel berhasil mengaktifkan kembali The Hearts tepat waktu dan membuka ventilasi di dalam bunker. 4 minggu kemudian, Rachel mendatangi rumah keluarga Bailey. Dia membawakan hadiah yang ingin diberikan oleh Bailey untuk putrinya. Sedangkan Kea saat ini berada dalam tahanan. Kea bertanya pada Rachel, apakah dirinya kembali bergabung dengan The Charter? Rachel mengatakan dirinya telah kembali bergabung dengan The Charter dan 2 syarat permintaannya pun telah dipenuhi, yaitu Rachel tak akan menggunakan The Heart sepenuhnya. Yang kedua, dia telah menjadi pimpinan tim hati dan mengajak Kea bergabung dengannya. Di akhir film, Jack, Kea, dan Rachel menjalankan misi lapangan bersama. Lalu film pun selesai. Go give them the BAM.